warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dini Andriani, Nabila Safitri, dan Nancy Dwi Putri akan membahas kasus etika profesi akuntansi yang menimpa PT KAI tahun 2005 yang memanipulasi laporan keuangannya. Berikut latar belakangnya. Manipulasi laporan keuangan merupakan suatu tindakan pelanggaran etika profesi di bidang akuntan. Kecurangan terhadap laporan keuangan merupakan suatu bentuk manipulasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Salah satu kasus manipulasi laporan keuangan sempat terjadi pada badan usaha milik negara yaitu PT Kereta Api Indonesia. Kasus PT KAI ini berawal dari pembekuan yang tidak sesuai standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian sejak tahun 2005, laporan keuangan PT KAI disinyalir telah memanipulasi oleh pihak tertentu. Tercatat PT KAI telah keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah, padahal faktanya perusahaan tersebut mengalami kerugian sebanyak 63 miliar rupiah. Berdasarkan informasi yang didapat sejak tahun 2004, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik padahal tahun-tahun sebelumnya melibatkan BPK sebagai auditor. Beberapa kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI tahun 2005. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar rupiah yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun. Yang terakhir, bantuan pemerintah disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai hutang. Kasus PT KAI melanggar pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Karena kasus ini, PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Etika profesi yang dilanggar oleh PT KAI antara lain yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam hal ini, PT KAI kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan laporan terhadap keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, kepentingan publik. PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut terlihat mengalami keuntungan. Yang ketiga, integritas. PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, objektivitas. PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian namun laporan keuangan mengalami keuntungan. Yang keenam, perilaku profesional. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melaporkan laporan keuangan dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Dan yang terakhir, standar teknis. Dalam kasus ini, akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kelompok kami ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak berulang, yaitu pihak PT KAI harus membuat laporan serta membuat tata kelola laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi terupdate VSAK. Yang kedua, harus ada internal control dalam perusahaan yang diutus langsung oleh Dewan Direksi setiap tahunnya. Yang ketiga, pihak BPK seharusnya memberi pendapat tentang laporan yang diaudit, apakah sesuai dengan VSAK. Yang keempat, perusahaan seharusnya menggunakan jasa auditor yang berintegritas. Yang kelima, seharusnya pihak perusahaan memiliki auditor internal yang berkompeten untuk membuat dan mengevaluasi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang terakhir, pihak yang terlibat di dalam manipulasi laporan keuangan harus dihukum sejajar-jajarnya, sehingga tidak ada lagi tindak kecurangan seperti kasus tersebut. Itulah pembahasan mengenai kasus yang melanggar etika profesi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.